Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona merah dan kembali diperdagangkan di level 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Nicholas, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sesi pertama tadi, Pak Nicholas, indeks harga saham gabungan sempat melanjutkan penguatan setelah ditutup menguat signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Intraday sempat ke 7.341, namun lagi-lagi berbalik ke zona merah. Bahkan di menit-menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam. Apa yang bisa digambarkan Pak Nicholas terkait dengan pola teknikal IHSG hari ini yang berbalik arah ke zona merah? Oke, mungkin untuk pola teknikal kita lihat kemarin memang IHSG sempat rebound ya, bahkan sampai ke atas level 7.300. Cuman kalau kita lihat berdasarkan order book perdagangan kemarin, mostly perdagangan itu ditopang sama retail. Sehingga kalau kita lihat hari ini itu cenderung melemah. Kenapa? Karena profit taking pertama itu terjadi karena gaya perdagangan pelaku pasar retail yang cenderung scalping di tengah kondisi market yang bearish, sehingga kalau kita lihat time frame perdagangan mereka ini masih jangka pendek. Jadi memang rebound yang kemarin ditopang oleh pasar itu mostly sebagian besar ditopang oleh retail. Dan memang kenapa sebagian besar oleh retail? Pertama itu karena bargain hunting juga di level support 7150 sampai dengan 7100. Kita lihat sepekan terakhir minggu lalu itu akumulasinya cukup solid di level tersebut. Jadi kalau kita lihat profit taking yang terjadi hari ini itu sebagian besar disebabkan karena aksi pelaku pasar memang cenderung time frame-nya lebih pendek untuk kondisi market saat ini. Baik, arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Pak Nicholas, besok aktivitas bursa ditiadakan, adanya pilkada. Kemudian di sisi lain, hari Kamis kita akan disuguhkan beberapa data dari Amerika Serikat. Termasuk salah satu fokus adalah data inflasi nantinya. Kemudian juga ada FOMC minutes yang merupakan hasil pertemuan The Fed di pertemuan sebelumnya. Oke, mungkin untuk sepekan minggu ini ya, kita lihat sih IHSG harusnya masih akan bergerak sideways karena memang seperti yang tadi Mas David mention, data minggu ini ada CPI dan FOMC minute, dan biasanya market kalau ada high impact news dari US seperti itu, market akan cenderung wait and see. Terutama untuk emerging market yaitu IHSG, kita lihat di sini mungkin level pasar ya minggu ini kita perkirakan level tertinggi masih ada di 7.300 sampai dengan 7.320-an untuk level resisten. Level support kita perkirakan minggu ini masih di rentang harga 7.250 sampai dengan 7.200. Baik. Di sisi lain, di tengah penantian pelantikan Presiden terpilih Donald Trump Amerika Serikat, Trump sendiri sudah mensinyalkan tampaknya perang dagang akan semakin panas Pak jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Dan sinyal-sinyal ini tampaknya direspon negatif oleh pasar dan efeknya beberapa harga komoditas. Kemudian para investor juga masih wait and see perkembangan ke depannya. Seberapa besar pengaruhnya, terutama kepada negara-negara emerging market termasuk ke Indonesia, Pak Nicholas? Ya, kalau kita lihat kemenangan Trump dari yang kita lihat saat ini memang dampaknya cukup besar ya ke emerging market, terutama dengan kebijakannya terkait tarif impor kurang lebih sebesar 25% yang pastinya akan sangat berdampak. Untuk Indonesia sendiri ini dikhawatirkan menekan angka PMI manufacturer, yang mana untuk sekarang PMI manufacturer itu masih terkontraksi di bawah level 50. Di tengah lemahnya daya beli domestik, ditambah lagi juga dengan trade balance yang mencatatkan surplus semakin kecil akibat kenaikan dolar yang menyebabkan inflated import goods. Jadi kalau kita lihat dari kacamata asing, kenapa sebulan terakhir itu outflow cukup besar? Karena memang risiko yang dihadapi oleh emerging market khususnya Indonesia itu cukup besar dari kemenangan Trump, sehingga kalau kita lihat outflow-nya itu cukup jelas terlihat dari pasar saham Dow Jones, pindahnya ke pasar saham Dow Jones, S&P dan Nasdaq, lalu juga kalau kita lihat terlihat dari kenaikan dolar seperti itu. Baik, beralih kita dari sisi sektoral Pak.
perbankan atau keuangan hari ini memimpin pelemahan ketika di hari sebelumnya menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Anda tadi katakan para investor lebih ke arah trading hanya untuk jangka pendek saja posisi saat ini sembari menunggu perkembangan terutama dari sisi sentimen global. Saya mau ke BMRI ini Pak. Kita akan coba ulas BMRI. Menariknya pada perdagangan hari sebelumnya BMRI dari sisi penguatan sahamnya merupakan yang tertinggi dan hari ini berbalik arah justru mencatatkan pelemahan paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis dan rekomendasi untuk BMRI. Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, time frame perdagangan untuk saat ini pelaku pasar cenderung lebih scalping jangka pendek. Jadi kalau kita lihat kemarin memang lucunya perdagangan itu dipimpin oleh Bank Mandiri ya, leading penguatannya. Di saat yang bersamaan hari ini juga penurunan paling dalam itu karena memang justru karena penguatannya paling tinggi, kita lihat pelaku pasar juga cenderung profit taking, apalagi juga sudah penurunan BMRI kalau kita lihat itu relatif cukup dalam ya. Jadi memang untuk dia bisa rebound ke level tertingginya atau all time high-nya lagi dibutuhkan pula akumulasi yang cukup panjang juga di level support. Jadi mungkin untuk dari sisi teknikal kita perkirakan Bank Mandiri ini masih akan bergerak ranging atau sideways di rentang harga 6.600 untuk resistennya. Untuk level support kita perkirakan ada di level 6.300 sampai dengan 6.200. Jadi kita perkirakan untuk sepekan ini harganya relatif akan ranging di level tersebut. Baik, bagi yang sudah profit taking nih Pak untuk BMRI, dengan perwujudan hari ini koreksinya di atas 2%. Kalau ingin buyback kembali di level berapa? Kalau kita lihat cukup menarik, buyback itu di level 6.300-an sampai dengan 6.200. Jadi mungkin boleh diperhatikan ya, level-level terendahnya di level 6.200-an. Kalau ada rejection atau mungkin tanda-tanda penguatan lagi di level tersebut, mungkin boleh pertimbangkan untuk melakukan buy on weakness di Bank Mandiri. Bagi yang posisinya nyangkut Pak Nicholas, ketika memiliki harga mungkin di harga 6 ribuan, mungkin ada juga yang sudah punya posisi di 7 ribuan, dengan tekanan yang cukup dalam di beberapa pekan terakhir, paling tidak meminimalkan resiko yang terjadi. Direkomendasikan averaging down tidak Pak, atau di hold saja? Ya tentu ya, untuk yang punya barang apalagi di harga atas, kita sarankan better average down lagi, mengingat harga level sekarang relatif sudah bargain juga, penurunan sudah relatif kecil, walaupun memang kita lihat reboundnya belum terlalu masif seperti yang tadi kita bilang, sempat mention relatif dia akan sideways dulu, dan mungkin itu boleh dijadikan kesempatan untuk akumulasi kembali untuk yang punya Bank Mandiri di harga atas. Baik, apakah rekomendasinya sama juga untuk saham-saham perbankan big cap lainnya? Atau mungkin ada beberapa saham tertentu yang termasuk perbankan big cap, perlakuannya bisa berbeda Pak Nicholas? Untuk 4 perbankan big caps kita lihat karena outflow-nya cenderung sama ya, kita lihat korelasinya lumayan sama untuk saat ini. Jadi untuk sekarang strateginya sama, kita buy on weakness di level-level support major yang kemarin sempat rebound, seperti itu. Baik, kita ke perbankan big cap satu lagi Pak, mau ke BBCA ini Pak, tekanan hari ini juga cukup dalam. Nomor 2 tertekan paling lemah dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis Anda untuk BBCA, walaupun melemah, hari ini masih bertahan di atas 10 ribuan Pak Nicholas? Ya, untuk BBCA kita strateginya juga sama ya sebenarnya, karena dia masih mostly retail juga kemarin yang borong, sama seperti 4 perbankan lainnya. Jadi better tunggu lagi di level support. Ada kemungkinan dia bergerak kembali di bawah level 10.000, mungkin di level 9.900 sampai dengan 9.850. Jadi 2 level itu boleh dipertimbangkan untuk melakukan aksi buy on weakness jika terjadi rejection atau rebound, seperti itu. Baik, sebelum kita jeda, kita ke energi terlebih dahulu Pak. Selain sektor keuangan, energi hari ini juga ikut menjadi pemberat. Yang cukup menonjol adalah Adaro. Hari ini melemah di 2,65%. Dan hari ini kebetulan juga bertepatan dengan kumdet dividen interimnya kalau tidak salah. Dan sudah ada pertanyaan masuk, Pak Nicholas. Saya akan coba bacakan dari Bapak Bambang Febriamitro, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Tolong tanya kumdet Adaro hari ini. Berapa rupiah per sahamnya dan kemudian arah dari Adaro di tengah pelemahan yang terjadi. Silakan untuk Adaro Pak, singkat saja. Oke, untuk Adaro ya, technical wise kita lihat memang pelemahan hari ini terjadi karena update juga bersamaan. Kenapa? Karena memang banyak investor yang masih bingung dengan skenario ini karena memang pertama kali di market. Jadi untuk yang holders Adaro apalagi yang sudah hold dari bawah cenderung profit taking dan relatively wait and see terkait
PUMDET ini karena memang ada skenario tertentu untuk POPS ini dan memang market tampaknya masih ragu-ragu, jadi cenderung mereka akan profit taking. Dari sisi teknikal kita perkirakan sama karena hari ini reject dan tutupnya melemah ya di 3670. Kita perkirakan masih akan bergerak melemah di level 3.600 sampai dengan 3590 untuk Baik. pekan ini seperti itu. Penutupan sesi kedua di 3670 melemah di 2,65% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan dan tak ketinggalan nantinya seperti apa update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.